Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan definisi saluran pemasaran. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Saluran pemasaran menurut Sudarsono Heri 2020 adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses yang menjadikan suatu produk atau jasa untuk dikonsumsi. Sistem saluran pemasaran adalah marketing channel system, adalah kelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Selanjutnya ada arti penting saluran. Sistem saluran pemasaran adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Peran saluran pemasaran antara lain menghasilkan margin penjualan, mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan, tidak hanya melayani pasar tetapi juga membentuk pasar. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, mereka juga harus membentuk pasar. Berikutnya ada strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Yang pertama ada strategi dorong, menggunakan tenaga penjualan untuk uang promosi dagang atau sarana lain milik produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir, tepat digunakan jika loyalitas merek rendah. Pemasaran dorong menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, dan atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa promosi dan menjual produk ke pengguna akhir. Strategi pemasaran tarik, produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara untuk memesan produk tersebut. Dan juga strategi tarik menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen dan meminta produk dari perantara, tepat digunakan jika loyalitas mereka tinggi, mereknya tinggi, dan konsumen mampu menerima perbedaan antara merek. Berikutnya ada perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya memulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar dan cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara seperti ini cukup terbatas seperti beberapa agen penjual, agen produsen, pedagang grosir, pengecer yang sudah mapan, perusahaan truk, dan gudang. Jika berhasil, perusahaan dapat membuka cabang ke pasar yang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di berbagai pasar. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Di pasar yang lebih besar, dapat menjual melalui distributor. Di pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan pedagang barang umum. Di salah satu negara, perusahaan bisa memberi waralaba dan eksklusif di negara lainnya, dan dapat juga menjual melalui gerai yang bersedia menangani barang dagangan. Singkatnya, sistem saluran berevolusi sesuai dengan fungsi peluang, kondisi lokal, ancaman, dan peluang yang muncul, sumber daya dan kapasitas perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Sistem saluran berevolusi sesuai fungsi peluang dan kondisi lokal, ancaman dan peluang yang muncul, sumber daya dan kapabilitas perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Saluran hibrida. Perusahaan yang berhasil saat ini melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar. Atau saluran hibrida, hybrid channel, di banyak wilayah pasar, pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur seperti kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Memahami kebutuhan pelanggan. Pembeli dalam pasar dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pembelanja berdasarkan kebiasaan, membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu,
pencari kesepakatan bernilai tinggi, mengetahui kebutuhan mereka, dan banyak melakukan penyelidikan saluran sebelum membeli dengan harga serendah mungkin. Pembelanja yang mencintai keragaman, mengumpulkan informasi di banyak saluran, memanfaatkan layanan sentuhan tinggi, kemudian membeli di saluran favorit mereka tanpa memperhatikan harga. Pembelanja dengan keterlibatan tinggi, mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian di saluran biaya murah, tetapi memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. 3 tipe pembelanja yang dilayani pengecer. Pelanggan jasa atau kualitas, memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko. Pelanggan nilai atau harga, cermat dalam membelanjakan uang. Pelanggan dengan hubungan yang dekat, mencari toko yang sesuai dengan diri atau anggota kelompok. Jaringan nilai atau value network yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghantarkan penawarannya. Contoh Palem, produsen peralatan genggam, terdiri dari seluruh komunitas pemasok dan perakit semikonduktor, bungkus plastik, layar LCD, dan aksesoris. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmaputri Tanjung Supravadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran saluran pemasaran. Saluran pemasaran sendiri berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen kepada konsumen, yang juga berfungsi untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan juga kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang membutuhkan dan menginginkannya. Saluran pemasaran sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi fisik, hak milik, dan juga promosi, yang membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan menuju pelanggan. Kemudian ada fungsi pemesanan dan pembayaran, yang membentuk aliran aktivitas ke belakang dari pelanggan kepada perusahaan. Yang terakhir ada fungsi informasi, negosiasi, keuangan, dan juga resiko, yang membentuk aliran aktivitas timbal balik atau dua arah. Selanjutnya ada 5 aliran pemasaran. Terlihat di layar ada bagian 5 aliran pemasaran dalam saluran pemasaran truk forklift. Untuk yang pertama, ada aliran fisik yang merupakan perpindahan barang dari distributor, transportasi, manufaktur, dealer, transportasi baru sampai kepada pelanggan. Yang kedua, ada aliran kepemilikan yang merupakan perpindahan barang dari distributor, produsen, penyalur, sampai ke konsumen. Kemudian yang ketiga, ada aliran pembayaran yang terjadi apabila perpindahan aliran fisik dan kepemilikan itu terjadi. Kemudian ada aliran informasi, setiap perantara akan membutuhkan aliran informasi timbal balik atau dua arah. Kemudian yang terakhir ada aliran promosi yang mengalir dari satu perantara ke perantara yang lain. Selanjutnya adalah tingkat saluran, yang mana tingkat saluran ini terbagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama adalah tingkat 0, yang mana penjual langsung menjual dagangannya ke pelanggan akhir. Kemudian ada tingkat 1, mencangkup satu perantara seperti pengecer. Kemudian tingkat 2, mencangkup 2 perantara seperti pedagang grosir dan juga pengecer. Untuk yang ketiga ada 3 perantara yang mencangkup pedagang grosir, pedagang besar, dan juga pengecer. Kemudian ada bagan tingkat saluran pemasaran konsumen, yang mana tadi untuk tingkat 0 adalah penjual langsung menjual dagangannya kepada pelanggan akhir. Kemudian tingkat 2 mencangkup satu perantara yaitu pengecer, kemudian baru sampai kepada konsumen. Untuk tingkat 2 mencangkup 2 perantara yaitu pedagang grosir, pengecer, kemudian baru sampai kepada konsumen. Untuk tingkat 3 mencangkup 3 perantara seperti pedagang grosir, pedagang besar, pengecer, kemudian baru sampai kepada konsumen.
Selanjutnya ada tingkat saluran pemasaran industri, yang mana tingkat 0, produsen langsung menjualnya kepada pelanggan industri. Kemudian untuk tingkat 1, mencangkup satu perantara, yaitu distributor industri, baru sampai kepada pelanggan industri. Untuk tingkat 2, mencangkup dua perantara, yaitu perwakilan produsen, kemudian distributor industri, baru sampai kepada konsumen. Untuk tingkat 3, mencakup perantara cabang penjualan produsen, kemudian distributor industri, baru sampai kepada konsumen. Keputusan rancangan saluran. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan oleh pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa. Yang pertama, ukuran lot, jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam suatu peristiwa. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Rata-rata waktu tunggu pelanggan saluran untuk menerima barang. Ketiga, kenyamanan spasial. Tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Yang keempat, keberagaman produk. Banyaknya produk yang disediakan saluran. Serta yang kelima, dukungan layanan, yaitu jasa tambahan, contohnya berupa kredit, pengiriman, instalasi, perbaikan yang disediakan oleh saluran. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Alternatif saluran digambarkan dalam 3 elemen. Yang pertama, jenis perantara bisnis yang tersedia. Suatu perusahaan perlu mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, jumlah perantara yang dibutuhkan. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada masing-masing tingkat saluran. Ada 3 strategi yang tersedia, yaitu distribusi intensif. Elemen yang ketiga yaitu syarat dan tanggung jawab setiap anggota saluran. Produsen harus menentukan hak dan tanggung jawab pada anggota-anggota saluran yang berpartisipasi. Keputusan rancangan saluran. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan oleh pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa. Yang pertama, ukuran lot, jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam suatu peristiwa. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Rata-rata. Mengevaluasi alternatif utama. Masing-masing alternatif saluran harus dievaluasi menurut kriteria ekonomi, kriteria pengendalian, dan kriteria adaptasi atau kriteria penyesuaian diri. Setiap alternatif harus dievaluasi. Yang pertama, menurut kriteria ekonomi. Kriteria ini masing-masing alternatif saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. Kriteria pengendalian. Pada contoh agen penjualan adalah perusahaan independen yang berupa memaksimalkan labanya. Agen mungkin akan berkonsentrasi pada pelanggan yang membeli paling banyak. Yang ketiga, kriteria adaptasi atau kriteria penyesuaian diri. Dalam pasar produk yang cepat berubah dan tidak menentu, produsen memerlukan struktur dan kebijakan saluran yang memberikan kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi. Berikutnya, melatih dan memotivasi anggota saluran. Kekuatan saluran atau disebut juga channel power adalah kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran sehingga mereka akan mengambil tindakan yang tidak akan mereka lakukan. Produsen dapat menggunakan jenis kekuatan berikut untuk memperluas kerjasama. Yang pertama, ada kekuatan koersif. Kekuatan ini produsen mengancam untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan jika perantara tidak mau bekerja sama. Yang kedua, kekuatan penghargaan. Produsen menawarkan manfaat ekstra kepada perantara karena berhasil melaksanakan tindakan atau fungsi tertentu. Yang ketiga, kekuatan resmi. Produsen menuntut perilaku yang dijamin di bawah kontrak. Yang keempat, kekuatan ahli. Produsen mempunyai pengetahuan khusus yang dihargai oleh perantara. Yang terakhir, kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga perantara bangga berhubungan dengannya. Integrasi dan sistem saluran. Terdapat 3 jenis sistem pemasaran.
Yang pertama, sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran ini terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang merupakan satu kesatuan sistem dan mereka saling bekerja sama. Saluran pemasaran vertikal dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu PMS korporat, yaitu menggabungkan tahap-tahap produksi dan distribusi yang berurutan di bawah kepemilikan tunggal. PMS terpimpin merupakan tahap-tahap produksi dan distribusi yang dilakukan secara berurutan berdasarkan ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Dan PMS berdasarkan kontrak, terdiri atas perusahaan-perusahaan independen pada berbagai tingkat produksi dan distribusi yang berbeda, yang menggabungkan program mereka berdasarkan kontrak untuk memperoleh keuntungan atau dampak penjualan yang lebih besar dari yang dapat dicapai. Yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran ini terjadi bila terdapat 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menggunakan sumber daya secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar. Tujuan sistem pemasaran tersebut untuk mencapai skala ekonomi dalam hal pembelian dan promosi. Contoh perusahaan yang terlibat dalam sistem pemasaran horizontal yaitu Google dan J&J, di mana keduanya telah bergabung dengan tujuan menciptakan platform bedah yang dibantu robot. Yang ketiga, sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran terjadi apabila satu perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau beberapa segmen. Dengan menambahkan lebih banyak saluran, perusahaan dapat memperoleh 3 manfaat penting, yaitu meningkatkan jangkauan pasar, biaya saluran yang lebih rendah, dan penjualan yang lebih disesuaikan. Konflik kerjasama dan persaingan. Konflik saluran timbul ketika satu anggota saluran mencegah saluran lain untuk tidak mencapai tujuannya. Konflik saluran vertikal merupakan konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Konflik saluran horizontal yaitu konflik antar anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Contoh, warabala pizza A mengeluh tentang warabala pizza A lain yang berlaku curang terhadap bahan dan memberikan pelayanan buruk. Dan konflik multisaluran. Konflik ini terjadi apabila produsen tersebut menciptakan 2 atau lebih saluran yang melakukan penjualan ke pasar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyebab konflik saluran. Penting untuk kita identifikasi penyebab konflik saluran, karena ada yang mudah untuk diselesaikan dan ada yang tidak. Berikut ini adalah penyebab konflik saluran. Yang pertama, ada ketidaksesuaian tujuan. Yang kedua, ada peran dan hak yang tidak jelas. Yang ketiga, ada perbedaan persepsi. Yang keempat, adanya ketergantungan perantara pada produsen. Konflik saluran. Ketika perusahaan menambah saluran untuk meningkatkan penjualan, perusahaan menanggung risiko terciptanya konflik saluran. Beberapa konflik saluran bisa bersifat membangun dan mengarahkan pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Tetapi terlalu banyak konflik bisa menciptakan disfungsional. Ada beberapa mekanisme bagi manajemen konflik, yaitu dengan penggunaan sasaran yang paling tepat atau sasaran superordinat. Yang kedua ada kooptasi. Kooptasi adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin organisasi lain dengan memasukkan mereka ke dalam dewan penasehat, dewan direksi, atau semacamnya. Yang kedua ada diplomasi. Diplomasi terjadi ketika masing-masing pihak mengirimkan seseorang untuk sekelompok orang untuk bertemu dengan pihak lawan atau menyelesaikan konflik.
Ada juga mediasi. Mediasi berarti memilih pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian yang dapat mendamaikan kepentingan kedua pihak. Lalu ada juga arbitrasi. Arbitrasi itu terjadi ketika dua pihak setuju memaparkan permasalahan mereka kepada satu atau lebih arbitrator dan menerima keputusan arbitrasi. Nah, yang terakhir itu ada mengajukan tuntutan hukum. Masalah-masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Untuk sebagian besar, perusahaan-perusahaan secara hukum bebas mengembangkan pengaturan saluran apapun yang sesuai baginya. Bahkan, hukum berupaya mencegah perusahaan menggunakan taktik-taktik pengucilan yang mungkin akan menghalangi pesaing menggunakan saluran. Banyak produsen ingin mengembangkan saluran eksklusif untuk produk-produknya. Suatu strategi di mana penjual hanya mengizinkan gerai tertentu menjual produknya disebut distribusi eksklusif. Dan apabila penjual tersebut mengharuskan penyalur ini tidak menangani produk-produk pesaing, strategi ini disebut perjanjian eksklusif. Dan kedua belah pihak diuntungkan dari kesepakatan eksklusif. Perjanjian eksklusif sering melibatkan persetujuan wilayah eksklusif. Terakhir ada praktik pemasaran e-commerce. E-business menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. E-purchasing berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. E-purchasing yang cerdas sudah menghemat jutaan dolar untuk perusahaan. E-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Contohnya itu pada perusahaan klik murni atau pure click dan perusahaan bata dan klik atau brick and click. Selanjutnya itu ada m-commerce. M-commerce itu adalah kependekan dari mobile commerce. Di m-commerce ini, konsumen dan pembisnis tidak lagi harus berada di depan komputer untuk mengirimkan dan menerima informasi. Yang mereka perlukan hanyalah telepon seluler atau personal digital assistant atau PDA. Dan banyak orang melihat masa depan cemerlang pada apa yang kini disebut m-commerce.